Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Pembelajaran tematik kita hari ini ada di pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia ya. Masih ingatkah anak-anak Ibu tentang indera pendengar? Berikut Ibu berikan penjelasan tentang indera pendengaran ya. Mari kita saksikan. Secara umum, struktur telinga manusia dibagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fungsi utama telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan yang kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian-bagian telinga luar meliputi yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Lalu, liang telinga berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Untuk telinga tengah, fungsi utamanya adalah mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, gendang telinga, yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu, 3 tulang pendengaran yang meliputi tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Lalu yang ketiga, saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Bagian berikutnya, telinga dalam. Fungsi utama telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Lalu, tingkap oval atau jorong yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Dan yang terakhir yaitu rumah siput atau koklea. Ini berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Lalu, bagaimana cara kerja telinga untuk mendengar? Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Selain mengganggu pendengaran, masalah pada telinga juga bisa mengganggu keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan telinga dengan baik, agar organ pendengaran dan keseimbangan tubuh ini berfungsi dengan baik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga. Banyak orang menggunakan cotton bud, jepit kertas, atau bahkan jepit rambut untuk membersihkan kotoran telinga. Hati-hati, kebiasaan seperti ini justru bisa melukai telinga dan membuat kotoran telinga masuk lebih dalam. Sebenarnya, telinga punya cara alami untuk membersihkan kotorannya sendiri. Tapi, jika kotoran telinga menumpuk dan membuat telinga kita terasa tidak nyaman atau pendengaran kita terganggu, sebaiknya kunjungi dokter THT untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan telinga dengan cara yang aman. Yang berikutnya, jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras.
Mendengarkan suara yang terlalu keras dalam jangka waktu yang lama bisa merusak telinga. Selanjutnya, hindari penggunaan ear candle. Penggunaan ear candle cenderung berbahaya karena bisa menyebabkan cedera pada telinga, seperti terbakar dan tersumbatnya saluran telinga. Yang berikutnya, menjaga telinga agar tetap kering. Kondisi telinga yang sering basah atau terlalu lembab memungkinkan bakteri dan jamur berkembang biak di dalam telinga. Hal ini akan memicu iritasi dan infeksi pada telinga. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Melalui pemeriksaan secara rutin ke dokter, tanda atau gejala penyakit telinga dapat terdeteksi sejak dini dan tindakan penanganan bisa segera dilakukan. Setelah mendengar dan melihat penjelasan yang sudah Ibu berikan, anak-anak boleh menulis peta pikiran yang ada di halaman 103 ya. Untuk cara menulisnya tidak usah dibuat gambar peta pikirannya, langsung dijawab saja apa bagian-bagian dari indera pendengar, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara kerjanya, dan fungsi dari indera pendengar. Tulis seperti biasa saja di buku tulis ya, tidak usah menggambar peta pikirannya. Nah, selanjutnya untuk di pelajaran bahasa Indonesia, kita akan kembali lagi pada teks yang ada di halaman 86 yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong, terdiri dari 3 paragraf. Dari 3 paragraf ini kita akan menemukan gagasan pokoknya. Nah, anak-anak, Ibu ulangi kembali penjelasan tentang bagaimana kita bisa menemukan suatu gagasan pokok dari suatu paragraf ya. Sebelum kita membuat gagasan pokok, kita harus menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Di sini ciri-ciri kalimat utama yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mempunyai arti atau maksud yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Jika terletak di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan kata-kata sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, oleh karena itu, dengan demikian, atau sejenisnya. Kumpulan rangkaian kalimat yang tersusun secara sistematis serta memiliki sebuah ide yang disampaikan disebut paragraf. Mengenai letak kalimat utama tergantung dengan jenis-jenis paragraf. Ibu contohkan cara menentukan kalimat utama dalam paragraf yang pertama ya. Setelah membaca, ternyata kalimat utamanya yang ada di paragraf pertama yaitu warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Setelah menentukan kalimat utamanya, kita ambil lagi inti dari kalimat tersebut. Nah, itulah gagasan pokok. Sehingga gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu warga berkumpul di lapangan kampung. Nah, itu adalah gagasan pokok di paragraf pertama ya. Selanjutnya, silakan anak-anak Ibu menemukan gagasan pokok di paragraf kedua dan ketiga. Sebelumnya, buat seperti contoh yang Ibu berikan ya. Temukan dulu kalimat utama di setiap paragraf. Nah, anak-anak Ibu, hari ini demikian penjelasan materi tematik yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang sudah Ibu sampaikan ya. Ibu ulangi kembali untuk tugas hari ini ya. Tugas IPA, kalian akan membuat peta pikiran yang ada di halaman 103. Tulis di buku tulis seperti biasa ya. Tidak usah digambar peta pikirannya. Kemudian membuat gagasan pokok melanjutkan paragraf 2 dan 3 yang ada di teks bacaan halaman 86. Terima kasih anak-anak dan selamat belajar.